Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinka Media dengan NIM 19016012. Pada kesempatan kali ini dia akan membuat sebuah video mengenai reduplikasi atau yang disebut juga dengan pengulangan. Pertama-tama, dia akan membahas yaitu pengertian dari reduplikasi. Seperti yang kita ketahui, reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan bentuk dasar, baik dari variasi fonem maupun tidak. Ingat, proses pembentukan kata dengan bentuk dasar, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Jadi, hasil dari proses pengulangan ini, hasilnya disebut juga dengan kata ulang. Ingat, hasil dari proses pengulangan disebut juga dengan kata ulang. Baik, selanjutnya dia akan membahas mengenai macam-macam reduplikasi. Macam-macam reduplikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu pengulangan seluruh, yang kedua yaitu pengulangan sebagian, yang ketiga yaitu pengulangan dengan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, yang keempat yaitu pengulangan dengan perubahan fonem. Din akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh atau yang disebut juga dengan pengulangan penuh, pengulangan murni, dan pengulangan sejati atau dwilingga. Penuh, sejati, atau dwilingga. Contohnya yaitu teman-teman, pohon-pohon, kawan-kawan. Di mana di sini pengulangannya yaitu secara seluruh atau penuh. Teman, pohon, kawan, yang pengulangannya secara seluruh atau penuh atau sejati. Selanjutnya yang kedua yaitu pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian ini disebut juga dengan pengulangan berimbuhan. Contohnya yaitu terjatuh-jatuh, tersayang-sayang, di mana imbuhannya yaitu ter dan kata dasarnya yaitu jatuh sehingga menjadi terjatuh-jatuh. Kemudian imbuhan ter juga kata dasarnya sayang menjadi tersayang-sayang. Pengulangan sebagian yaitu pengulangan yang disebut juga dengan pengulangan berimbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengulangan dengan berkombinasi dengan pembubuhan afiks. Pengulangan dengan berkombinasi dengan pembubuhan afiks, di mana golongan ini pembentukan dilakukan dengan pengulangan bentuk
dasar dan sekaligus dengan pembubuhan afiksnya. Contohnya yaitu kawan, sayang, sayangnya, sekuat-kuatnya, di mana di sini afiks kawan-kawanan, di mana di sini afiks an, dan sayang-sayangnya yaitu afiksnya, dan sekuat-kuatnya juga afiksnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, pengulangan dengan berkombinasi dengan pembubuhan afiks. Pada golongan ini, pembentukannya dilakukan dengan pengulangan bentuk dasar dan sekaligus dengan pembubuhan afiks yang tadi, an dan nya. Dan yang terakhir yaitu pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem pada golongan ini terjadi atas pengulangan seluruh bentuk dasar dengan perubahan fonem. Contohnya yaitu sayur mayur, serba-serbi, lauk pauk. Oke, itulah jenis macam-macam dari pengulangan atau reduplikasi. Yang diulangi lagi ada 4 macam-macam dari pengulangan atau reduplikasi. Yang pertama yaitu pengulangan seluruh, atau penuh, atau sejati, atau dwilingga. Contohnya teman-teman, pohon-pohon, kawan-kawan. Dan kedua yaitu pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian yaitu pengulangan yang disebut juga dengan pengulangan berimbuhan. Contohnya yaitu terjatuh-jatuh, tersayang-sayang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengulangan dengan berkombinasi dengan perubahan fonem, afik, dengan perubahan afik. Contohnya yaitu kawan-kawanan, sayang-sayangnya, sekuat-kuatnya. Dan yang keempat yang terakhir yaitu pengulangan dengan perubahan, pengulangan dengan perubahan fonem. Contohnya sayur mayur, serba-serbi, dan lauk pauk. Baik, yang selanjutnya Dian akan membahas mengenai penentuan bentuk dasar kata ulang. Ada 2 prinsip untuk menentukan bentuk dasar kata ulang menurut Lamban pada tahun 1987 halaman 65 sampai 69. Yang pertama yaitu pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan atau kelas kata. Pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan atau kelas kata. Itu merupakan prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Itu prinsip yang kedua. Diulang lagi, prinsip yang pertama menurut Ramlan yaitu pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Yang kedua, bentuk dan selalu bentuk dasar dan selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, dia akan membahas yang pertama yaitu prinsip yang pertama. Dengan prinsip yang pertama ini,
prinsip ini dapat ditentukan kata ulang tersebut termasuk golongan nomina apabila bentuk dasarnya nomina. Kemudian, kata ulang termasuk golongan verba apabila bentuk dasarnya juga verba. Begitupun juga dengan adjektiva. Kata ulang termasuk adjektiva apabila bentuk dasarnya juga adjektiva. Contoh nominanya yaitu minum, minuman. Minuman yang merupakan contoh dari nomina, kata dasarnya yaitu minuman. Selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Dengan prinsip kedua ini dapat ditentukan bahwa dasar kata ulang merupakan bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kata ulang mengata-ngatai. Contohnya mengata-ngatai. Bentuk dasarnya bukan mengata. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang sebenarnya mengata-ngatai yaitu kata dasarnya mengatai yang terdapat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Itu ada dua prinsipnya. Ada dua prinsip yang dikemukakan oleh Ramlan yang diulang lagi. Yang pertama yaitu pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kelas kata atau nomina. Golongan kelas kata atau kata mengubah golongan atau kelas kata. Yang ketiga yaitu bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Oke. Dian cukupkan pembahasan kita pada kali ini mengenai reduplikasi atau pengulangan, di mana dia membahas yang pertama pengertian dari reduplikasi, yang kedua macam-macam reduplikasi, dan yang ketiga yaitu penentuan bentuk dasar kata ulang. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Dian akhiri pembahasan Dian pada kali ini mengenai reduplikasi yang Dian bahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu macam-macam, dan yang ketiga yaitu penentuan bentuk dasar kata ulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.